Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum mulai pelajaran kita pada pagi ini, Ibu mau kita berdoa bersama-sama terdahulu agar pembelajaran kita menjadi berkah. Pada ketua kelas silakan pimpin doanya terdahulu. Terima kasih. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah lengkap berarti ya hari ini ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Insyaallah siap. Baik. Di sini Ibu mau mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Di sini mau kasih kalian satu situasi. Nah, coba kalian bayangkan. Nih ada seorang anak dan dia ini selesai duduk dan mau melaksanakan sholat. Nah, tapi ketika melaksanakan sholat tiba-tiba orang tuanya memanggil untuk menyuruh dia tadi anak tadi untuk pergi ke toko membeli barang. Nah, kalau kalian berada di posisi itu, bagaimana kalian? Yang akan kalian lakukan itu bagaimana? Melanjutkan sholat dulu. Melanjutkan sholat. Ada pendapat lain? Tetap melanjutkan sholat. Baik. Jadi ibu ingin bertanya lagi, menurut kalian, apakah menaati orang tua itu selalu benar? Dan bagaimana jika perintahnya tidak sesuai dengan konteks yang ibu sebutkan tadi? Ada yang bisa jawab? Ya, kepada Anda ini. Menaati orang tua itu memang selalu benar, tapi kalau seperti situasi yang ibu jelaskan tadi, kita harus tahu dulu misalnya kalau orang tua itu menyuruhnya untuk membeli obat atau misalnya sudah sakit benar, kita tinggalkan dulu sholat, kita tunda dulu sholat itu, baru kita ke warung untuk membeli obat dan baru sholat. Tapi kalau hanya membeli hanya misal kayak sabun ataupun makanan lainnya, kita tunda dulu itu, kita sholat dulu baru kita tunda. Baik, benar sekali ya yang dikatakan Anda ini tadi. Jadi gini, Islam mengajarkan kita untuk taat kepada orang tua itu merupakan suatu kewajiban. Nah, dan ketaatan ini ada batasannya. Selagi wajar, maka kita melaksanakan perintah kedua orang tua tadi. Nah, dalam situasi tadi kan diperintahkan ketika waktunya masih banyak, kita bisa mendahulukan perintah kedua orang tua tadi. Waktu sholatnya masih banyak, kita bisa mendahulukan perintah kedua orang tua terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya waktu sholatnya sedikit atau mepet, maka kita dahulukan dulu kewajiban kita sholat itu terlebih dahulu, baru melaksanakan perintah kedua orang tua dan dengan menjelaskannya dengan sopan kepada kedua orang tua tadi. Nah, itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Maka hari ini kita akan belajar tentang kita akan belajar hari ini tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk hormat dan menaati orang tua dengan benar. Maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk hormat dan menaati orang tua dengan benar. Nah, ini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23-24. Sebelum dijelaskan produknya, itu meminta salah satu Ananda untuk membaca. Ibu minta Ananda Keke untuk membaca surah Al-Isra ayat 23-24. Silakan maju. Semua. Ya. Maju. Maju Kek. Ananda Keke.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka ta'budu illa iyyam wa bil walidayni ihsan imayan Bisa maju sendiri ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wafid lahuma jannahat duli minar rahmati qawlu hamhuma kama rabbayani shaghira. Buka gitu. Oke. Terima kasih pada Ananda Keke sudah membacanya. Di sini Ibu akan membahas produk berkata dari surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Di sini yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu, artinya Tuhanmu telah memerintahkan Allah ta'budu, agar kamu jangan menyembah illa iya, kecuali selain Dia. Di sini dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini Allah memerintahkan kita agar tidak menyembah selain Allah. Dan selanjutnya wabil walidaini, dan kedua orang tua ihsanan ini berbuat baik. Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna ini dan jika sampai indakal kibaroh, kedua orang tua tadi sampai berusia lanjut, ahaduhuma, salah satunya, maksudnya antara ibu atau bapak tadi, au kilahuma, keduanya, kedua ibu dan bapak tadi, fala taqul lahuma fala taqul, dan janganlah kalian berkata di sini, janganlah kalian berkata, lahuma itu merujuk kepada kedua orang tua. Uffin ini kalau bahasa Indonesia itu adalah kata berarti kayak Nah, itu dalam Al-Quran dijelaskan di sini kita tidak diperbolehkan berkata kayak apalagi kayak mendesis gitu, nggak boleh. Misalnya orang tua misalnya dia beli ini bukaran, ibu nih, nah itu tidak diperbolehkan. Dalam sudah dijelaskan di sini dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Dan walatan haruma ini dan janganlah kamu membantah keduanya. Membantah dalam artian kita jangan membantah kedua orang tua kita. Dan sudah jelas di sini. Waqul lahuma qawlan karima. Waqul lahuma ini, dan berkatalah kepada kedua orang tuanya. Waqul lahuma ini merujuk kepada kedua orang tua. Qawlan karima. Qawlan karima ini qawlan berkata, kariman itu baik. Nah, kita diperintahkan untuk berkata baik kepada kedua orang tua. Wahfid lahuma ini rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tua. Dalam artian kita harus selalu bersikap rendah. Kalau kita bersikap tinggi pasti kita bakal membangkang dalam artian. Dan hadul minar rahmati ini dengan merendahkan hati itu dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Waqul rabbirhamhuma. Waqul ini fi'il amr, berasal dari kata sebelumnya itu qala. Jadi diperintahkan. Kita itu diperintahkan waqul rabbi. Rabbi ini Tuhanku, wahai Tuhanku. Arhamhuma ini menyayangi keduanya, kedua orang tua tadi. Kama rabbayani shaghira. Waqul rabbi ini wahai Tuhanku. Arhamhuma ini sayangilah mereka. Kama rabbayani shaghira itu sebagaimana mereka mendidik dan menyayangi kita sejak kecil. Nah, dari waqul rabbi rahmah kama rabbayani shaghira ini kayak kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Nah, bisa dimengerti anak-anak mana dari surah Al-Isra ayat 23 sampai 24?
hormat dan takut pada orang tua dan guru dan muslim. Haddatsana Syaiban ibnu Faraj haddatsana Aba Awanah an Suhaib an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ragima anfu thumma ragima anfu qila man ya Rasulullah qala man adraka abawayhi indaka kabiri ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Nah, dari Syaiban bin Farwaj dari Abu Awa dari Abu Syahab dari Syuhaib dari Abi Hurairah. Nah, dari Abi Hurairah Rasulullah SAW berkata, "Rogima anfu, celakalah dia." Summa artinya lalu. Lalu Rasulullah berkata lagi, "Rogima anfu, celakalah dia." Summa lalu Rasulullah berkata lagi, "Rogima anfu." Nah, celakalah dia. Nah, berarti Allah di situ menyebut rogima anfu, celakalah dia itu 3 kali. Nah, ini berarti tanda peringatan keras ibaratnya, sudah 3 kali Rasulullah katakan. Kemudian bertanya, "Qilaman ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Man adraka abawaihi indakal kibaru ahaduhuma." Barang siapa yang mempunyai kedua orang tuanya sampai usia lanjut, tetapi mereka tidak mau merawatnya. Nah, tidak merawatnya, kata Rasulullah, "Falam yadkhulil jannah." Maka falam itu tidak akan, yadkhuli itu masuk, jannah itu surga. Maka tidak akan masuk surga mereka tadi yang tidak merawat dan menjaga kedua orang tuanya. Nah, bisa dimengerti anak-anak? Selanjutnya hadis tentang ramadan patuh pada orang tua dari riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Tadi riwayat Bukhari, sekarang riwayat Bukhari dan Muslim. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb qala hadatsana Waqi'un an Sufyan an Habibin wa hadatsana Muhammad bin Musanna hadatsana Yahya yakni bin Sa'id al-Qatta an Sufyan wa Syu'ban qala hadatsana Habibu an Abil Abbas an Abdillah bin Umar qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zinuhu fil jihad faqala ahayyu walidak qala na'am qala fa fihi ma fajahid. Nah, di sini Abdullah bin Amr melihat Rasulullah berkata, di sini Abdullah bin Amr ini melihat di sini Abdullah bin Amr berkata, dia melihat ja'a rajulun, ja'a ini datang, rajulun ini seorang anak laki-laki. Nah, Abdullah bin Amr ini melihat seorang anak laki-laki datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi melihat seorang laki-laki itu datang ke Nabi Muhammad. Kemudian yasta'zinuhu fil jihad. Kemudian seorang laki-laki itu yasta'zinuhu itu meminta izin. Hu ini domirnya menuju kepada Rasulullah. Minta izin kepada Rasulullah fil jihad, untuk berjihad. Nah, kemudian faqala, kata Rasulullah, faqala ahayyu walidaka, kata Rasulullah, apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua? Nah, terus si laki-laki tadi menjawab qala na'am, ya, kata dia masih punya kedua orang tua tadi. Kemudian qala fa fihi ma fajahid, kata Rasulullah, kepada kedua orang tua itulah kalian melakukan jihad. Nah, bisa dimengerti? Jadi ini Rasulullah jihad itu bisa dengan merawat kedua orang tua itu sudah termasuk ke dalam berjihad di sini. Bisa dimengerti anak? Baik, di sini kita bakal menganalisis kandungan dari yang sudah dijelaskan tadi, Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini aku mau membentuk kelompok untuk kalian berdiskusi. Berhitung ya.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berkumpul. Kelompok 1 yang 1 sampai 5 tadi kelompok 1, yang 1 sampai 5 kelompok 2, 1 sampai 5 itu kelompok 3. Sudah? Belum? Sudah, Ibu. Nah, ini yang dinamakan kelompok asal kalian. Nah, di sini Ibu mau kalian nanti Ibu memerintahkan satu kelompok itu beda materi, setiap orangnya beda materi. Nah, di sini Ibu akan ngitung lagi untuk kalian membentuk kelompok ahli tadi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, yang kelompok yang Ibu sebutkan satu tadi mana? Angkat tangan. Angkat tangan. Nih ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, yang disebutkan angka satu tadi siapa? Berdiri semua, berdiri. Nah, yang satu tadi pindah ke kelompok sini, yang disebut baru. Pindah ke sini. Yang kelompok 2 nanti dulu, yang satu dulu kita jelasin. Kita ke situ ya, betul. Yang 2, angkat tangan siapa yang 2? Saya. Pindah ke kelompok sini. Ketiga ke sini. Ya, yang 3 pindah ke kelompok situ. Sini. Ya. Nanti itu baru kita Oke, sudah semua duduknya. Oke, Ibu bakal bagi materi yang ini. Ibu minta analisis Quran surah Al-Isra ayat 3 sampai 24 kandungannya. Kalian analisis ya. Yang ini tentang hadis riwayat Bukhari, yang ini Al-Bukhari dan Muslim. Analisis kandungannya. Hah? Jangan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Semuanya nyatet masing-masing ya sini, tapi belajarnya bersama-sama. Jelaskan kandungannya.
ingatkan ya, guru itu juga sama dengan kedua orang tua kita, karena mereka itu orang tua kedua kita setelah orang tua kita yang di rumah, karena mereka juga mendidik kita gitu. Jadi kita juga perlu hormat kepada guru juga, orang tua yang guru tadi. Siap. Tinggal 2 menit lagi. Pertamanya. Ada lagi istirahat ya. Iya, Bu. Semangat, semangat, ada lagi istirahat. Contohnya. Oke, tinggal 1 menit lagi waktunya. Diskusi. Masya Allah. Masya Allah. Oke, waktu diskusinya habis ya untuk ini. Sudah selesai kan semuanya? Sudah. Sudah. Alhamdulillah sudah, Bu. Oke. Sekarang Ibu minta kalian kembali ke kelompok awal tadi. Iya. Untuk kembali ke kelompok awal. Nah, sudah kembali semua ya. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk menjelaskan ke anggota kelompok kalian tentang materi yang sudah kalian dapatkan di kelompok ahli tadi. Kan beda-beda tadi. Nah, kalian diskusikan lagi. Diskusikan apa yang sudah kalian dapatkan di kelompok kedua tadi. Nah, bisa didiskusikan. Apa kata
Islam mengajarkan memiliki kewajiban untuk menyembah kepada Allah yang mengajarkan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, ihsan kepada orang tua. Islam memastikan menyakiti orang tua bahkan segera berkata hal. Menjaga diceritakan terus untuk berdoa kepada orang tua. Jadi kita tidak boleh membangkang ya Ian. Jadi kita tidak boleh membangkang ya Mama. Siapa pada orang tua? Boleh sih kalau orang tua itu memberi segala hak. Jadi kita boleh kalau orang tua kita misalnya kalau ada sebab misalnya kalau kita hal-hal yang oh macam itu. Oke, terima kasih. Oh, kamu. Iya. Oke, mungkin sudah cukup diskusinya? Sudah mengerti belum? Sudah dijelaskan oleh teman-temannya masing-masing tadi? Sudah Bu. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Ibu minta kalian kembali ke tempat duduk semula karena Ibu bakal mengevaluasi kalian, memberikan pertanyaan ini mengetes kemampuan kalian terhadap materi yang sudah kalian dapatkan dari kelompok tadi. Silakan duduk ke tempat awal. Ya. Oke, tulis namanya dan Ibu minta kalian silakan mandiri ya, jangan ada yang ngetek. Ini Ibu pengetahuan yang kalian dapatkan dari kelompok tadi. Jadi kita sebentar aja. ABC-nya ada di sini tuh. Kita sebar apa yang esainya sudah kita sebar ya. Ya kalau muat nggak apa-apa kalau di situ, kalau nggak muat ya. Ya. Baik Bu. Kerjakan mandiri ya. Muhammad Adianto. Kerjakan sendiri. Ibu izin ke WC. Ya, silakan. Sendiri atau ada temannya? Berdua Ibu takut Ibu. Izin ke WC Pak.
Waktunya tinggal 2 menit. Ingat waktu kita bentar lagi mau istirahat. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah ya? Oke, ambil. Sudah kan? Ya, pada nyusul ya yang belum selesainya. Sudah. Sudah? Yang buat tadi belum selesai ya? Karena boleh saya, oke, kasih waktu nyusul. Baringan mau istirahat. Oke. Berapa? Oh, sudah ini ya, sudah banyak ya? Iya. Sudah banyak ya? Sudah selesai. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada ya? Ya. Ini. Jadi pelajaran pada hari ini bahwa agama Islam mengajarkan kita untuk taat dan patuh pada orang tua, dan itu sudah ada dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang memerintahkan kita untuk tidak berkata kasar, tidak membangkang kedua orang tua, dan memerintahkan kita untuk berbuat baik pada orang tua. Dan hadisnya juga memerintahkan kita untuk merawat dan menjaga kedua orang tua. Nah, jadi sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin
yang terlebih dahulu. Menurut kalian, setelah pembelajaran hari ini, kebiasaan apa yang ingin kalian ubah atau mulai melakukan supaya bisa lebih menghormati orang tua? Ada yang bisa menjawab? Ya, kepada Ananda Alia, gimana? Kebiasaan yang ingin saya ubah saat saya masih kecil itu sikap sering membantah Bantah, ya. Gimana? Kamu mau ubahnya gimana? Dengan Ya, dengan cara menghormati kedua orang tua, Tadi? menghormati kedua Kedua orang tua. menjaga orang tua. Ya, itu benar sekali ya. Jadi setelah pelajaran ini lebih bisa menghormati kedua orang tua berarti. Oke. Mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kan kita lagi beristirahat kan? Iya. Udah lapar semua belum? Udah lapar ya? Iya. Oke. Baiklah, Ibu ucapkan apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf pada Allah, Ibu mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.